Penjelasan dampak sifat negatif dari manusia adalah dampak awal bencana. Bencana sering terjadi akibat sifat buruk manusia seperti egois dan serakah. Egoisme menyebabkan orang tidak peduli dengan dampak tindakannya terhadap lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan yang berkontribusi pada banjir. Keserakahan mendorong eksploitasi alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya, seperti penebangan hutan secara besar-besaran yang memicu longsor. Tamak membuat orang terus mencari keuntungan tanpa peduli polusi udara dari pabrik atau kendaraan, sementara sifat pelit menghalangi investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Kesombongan membuat manusia merasa bisa menguasai alam, dan ketidakpedulian memperburuk situasi karena tidak ada usaha nyata untuk mengatasinya. Beberapa sifat tambahan negatif yang dipercaya mengapa terjadi bencana dalam kepercayaan agama Islam. Dalam pandangan Islam, sifat negatif seperti riba, zalim, dan perilaku yang menyimpang dari fitrah manusia bisa menjadi penyebab bencana moral dan sosial. Riba, seperti dalam pinjaman online, melibatkan eksploitasi orang yang lemah dan merusak sistem ekonomi, menyebabkan ketidakadilan yang mengarah pada ketidakseimbangan sosial. Sifat zalim, yaitu menindas atau berbuat aniaya terhadap orang lain, menciptakan kerusakan di bumi dan hubungan antar manusia, yang menurut Islam dapat mengundang musibah atau bencana. Perilaku LGBT dianggap menyimpang dari fitrah penciptaan manusia dalam Islam, dan jika ini dibiarkan, bisa dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap tatanan alami yang berpotensi menimbulkan kerusakan moral yang lebih luas. Ketiga sifat ini, jika meluas, berkontribusi pada kerusakan moral, sosial, dan bahkan fisik yang dalam ajaran Islam dianggap bisa mengundang bencana atau azab sebagai peringatan atau konsekuensi dari perbuatan manusia. Contoh dan bukti di ayat suci Al-Quran. Contoh hal yang menyebabkan bencana akibat egoisnya manusia. 1. Merusak lapisan ozon bumi. Emisi dari manufaktur, industri, dan pertambangan merusak lapisan ozon melalui penggunaan bahan kimia seperti CFC dan HCFC yang melepaskan klorin dan bromin ke atmosfer, menghancurkan molekul ozon. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil dalam proses industri menghasilkan polutan yang mempercepat kerusakan atmosfer. Beberapa kegiatan pertambangan juga menghasilkan gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global yang memperburuk kondisi lapisan ozon. 2. Illegal logging. Egoisme manusia dalam melakukan illegal logging menyebabkan hutan gundul, menghilangkan pohon yang berfungsi menyerap air, sehingga tanah mudah longsor dan erosi meningkat. Tanpa akar pohon yang menahan tanah, air hujan langsung mengalir dan menyebabkan banjir. Penebangan liar juga merusak ekosistem, mengurangi daya serap alam terhadap air, dan mempercepat perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim. 3. Emisi rumah kaca. Emisi gas rumah kaca dari AC, pabrik, dan asap mobil melepaskan bahan kimia seperti CFC, HCFC, dan karbon dioksida, yang merusak lapisan ozon dan mencemari udara. Gas-gas ini naik ke atmosfer, memicu reaksi kimia yang menipiskan ozon, yang melindungi bumi dari radiasi UV berbahaya. Selain itu, emisi dari kendaraan dan industri menghasilkan polusi udara yang memperburuk kualitas udara dan memicu perubahan iklim, yang berkontribusi pada bencana seperti cuaca ekstrim, gelombang panas, dan banjir. 4. Penyalahgunaan teknologi nuklir. Egoisme dan keserakahan mendorong manusia menciptakan senjata pemusnah massal, seperti bom nuklir, yang dapat menyebabkan kehancuran besar-besaran. Egoisme membuat negara atau individu mengutamakan kepentingan sendiri, tanpa peduli dampaknya bagi kehidupan orang lain atau lingkungan. Keserakahan untuk kekuasaan atau dominasi global mendorong perlombaan senjata nuklir, yang meningkatkan risiko perang dan bencana radiasi. Selain dampak langsung, uji coba nuklir juga merusak lingkungan, mencemari udara, tanah, dan air, serta memicu penyakit jangka panjang dan kerusakan ekosistem global. Akibatnya merusak lapisan ozon bumi. Lubang ozon memungkinkan lebih banyak radiasi ultraviolet (UV) mencapai permukaan bumi yang mengganggu sistem iklim global. Radiasi UV yang lebih kuat memanaskan atmosfer,
memperburuk perubahan iklim. Ini menyebabkan cuaca ekstrim seperti gelombang panas, badai yang lebih intens, dan perubahan pola hujan, sehingga memperparah risiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Perubahan iklim ekstrem menyebabkan gletser mencair, mengurangi tekanan pada permukaan bumi. Ketika es mencair, tanah yang sebelumnya tertekan oleh berat gletser mulai naik, isostatic rebound, yang bisa memicu aktivitas tektonik seperti gempa kecil. Meski tidak menyebabkan lempeng tektonik baru, perubahan ini dapat memengaruhi pergerakan lempeng yang sudah ada, meningkatkan potensi gempa. Lempeng tektonik bergerak karena konveksi dalam mantel bumi, menyebabkan gesekan yang memicu gempa. Proses ini dapat menyebabkan dentuman mendadak, likuifaksi, tanah mengalir seperti cairan, dan pergerakan tanah. Seringnya gempa meningkatkan risiko erupsi vulkanik, karena tekanan yang terakumulasi dapat memicu keluarnya magma. Megathrust, yaitu pemindahan massa besar pada lempeng, juga meningkatkan risiko bencana alam. Semua fenomena ini saling terkait dan berakibat pada kerusakan di permukaan bumi. Pemirsa, sebuah video amatir memperlihatkan dahsyatnya gempa bumi yang menyebabkan likuifaksi atau tanah yang bergerak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang banyak menenggelamkan bangunan di atasnya. Putar ini. Putar kita. Hah? Ini berjalan. Inilah pemirsa mobil memperlihatkan bagaimana gempa menyebabkan likuifaksi atau tanah bergerak yang terjadi di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Bangunan bahkan terlihat bergeser hingga ratusan meter dari tempatnya semula. Bahkan sejumlah rumah tenggelam ke dalam tanah berlumpur sebesar 5 hingga 7 meter. Perekam video ini pun kemungkinan berada di atas atap rumah dalam kondisi hujan dengan intensitas sedang. Diperkirakan ada lebih dari 700 warga berada di Kelurahan Petobo. Kita putar ini. Putar kita. Hah? Ini berjalan. Mobil di atas kita. Contoh peringatan dari BMKG tentang megathrust. BMKG merespons kekhawatiran masyarakat terkait isu gempa bumi berkekuatan 8,8 skala Richter yang diikuti tsunami setinggi 20 meter di pantai selatan Jawa. BMKG menegaskan bahwa Indonesia adalah wilayah yang aktif mengalami gempa. Namun hingga saat ini, belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara tepat kapan, di mana, dan seberapa besar gempa akan terjadi. Potensi gempa memang ada di zona megathrust selatan Jawa dengan kekuatan maksimum magnitudo 8,8. Tetapi ini hanya potensi, bukan prediksi. BMKG juga menekankan pentingnya langkah mitigasi struktural dan non-struktural untuk menghadapi risiko tersebut, serta menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, masyarakat bisa menghubungi BMKG melalui kontak yang disediakan. Fakta menarik, Jawa memiliki beberapa individu yang merupakan kaum LGBT. Menurut Anda, apakah penyebabnya terjadi megathrust di Jawa dikarenakan faktor penyebab alam atau faktor kaum LGBT di Jawa? Karena menyukai sesama gender merupakan hal tidak baik dan tidak benar dalam kepercayaan agama Islam, dan inikah azab yang mereka dapatkan? Tuliskan pendapat Anda di komentar video ini.